Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Adaningrum dengan NIM 230306060 dari kelas PTNB. Di sini saya akan memenuhi tugas video anatomi dan fisiologi ternak dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Widianasari dan dengan menggunakan kelinci dengan nama latin Oryctolagus juniculus, dengan kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Lagomorpha, genus Oryctolagus dan spesies O. cuniculus. Saya akan menjelaskan tentang topografi organ bagian dalam. Yang pertama ada kor atau jantung, yang kedua ada pulmo atau paru-paru, yang ketiga ada esofagus, ini hepar atau hati, ini ventriculus, ini pankreas, ini sekum, dan ini kolon. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem nervosum pada Oryctolagus juniculus. Yang pertama itu ada cerebrum. Cerebrum adalah otak besar yang berfungsi untuk mengatur aktivitas sadar pada hewan. Lalu di cerebrum itu terdapat hemisfer cerebri. Selanjutnya ada viscera longitudinalis cerebri yang merupakan lekukan yang memisahkan antara hemisfer cerebri. Lalu selanjutnya ada giri yang merupakan lekukan pada permukaan cerebrum. Lalu selanjutnya ada sulci yang merupakan lekukan pada permukaan cerebrum. Yang kedua itu ada cerebellum, dan yang terakhir ada medulla oblongata. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem digestori. Yang pertama itu mulut. Mulut itu tempat masuknya makanan. Lalu yang kedua esofagus. Esofagus ini makanan akan melewatinya menuju ke ventriculus. Ventriculus ini berfungsi sebagai pencernaan makanan secara enzimatis. Lalu makanan akan dibawa ke intestinum tenue. Intestinum tenue terdiri dari tiga. Yang pertama duodenum, jejunum, dan ileum. Yang fungsinya adalah penyerapan nutrisi. Lalu makanan akan dibawa ke intestinum fasum yang terdiri dari tiga, sekum, kolom, dan rektum. Yang sekum ini fungsinya sebagai tempat fermentasi atau fermentor dan penyerapan makanan juga. Kalau rektum ini fungsinya sebagai tempat pembusukan. Lalu makanan akan dibawa ke anus, yaitu untuk fungsinya pembuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang glandula digestori. Yang pertama adalah glandula salivary yang terdiri dari glandula parotis, glandula sublimalis, dan glandula infraorbitalis. Lalu yang kedua ada hepar atau hati yang fungsinya adalah metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Lalu yang ketiga ada vesika velea atau kantong empedu yang fungsinya mentransfer cairan empedu ke duodenum. Lalu yang ketiga ada pankreas. Mohon maaf, kami tidak bisa menampakkan pankreas karena pada saat pemotongan pankreas terpotong oleh kami. Pankreas sendiri fungsinya adalah untuk menghasilkan kelenjar endokrin dan eksokrin. Kelenjar endokrin ini untuk mensekresikan insulin, lalu kelenjar eksokrin untuk mensekresikan getah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi atau peredaran darah pada kelinci. Sistem sirkulasi atau peredaran darah pada kelinci melibatkan 6 bagian. Yang pertama, kor atau jantung. Kor atau jantung ini memiliki 4 bilik. Yang pertama ada atrium dexter, atrium sinister, ventricle dexter, dan ventricle sinister. Lalu yang kedua ada arteri. Arteri ini mengandung oksigen yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Lalu yang ketiga ada arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis ini mengandung karbon dioksida yang membawa darah dari jantung ke paru-paru. Lalu yang keempat ada vena. Vena mengandung karbon dioksida yang membawa darah dari tubuh kembali ke jantung. Lalu yang kelima ada vena pulmonalis. Vena pulmonalis ini mengandung oksigen yang membawa darah dari paru-paru kembali ke jantung. Lalu yang terakhir ada arteri. Arteri ini pembuluh darah utama. Nah, perjalanan sirkulasi darah pada kelinci, yang pertama itu darah yang mengandung oksigen akan masuk ke pulmo atau paru-paru dan disaring oleh pulmo. Kemudian darah yang berasal dari pulmo pertama kali akan masuk ke jantung di bagian serambi kiri atau atrium sinister melalui pembuluh darah vena pulmonalis. Kemudian diteruskan ke dalam bilik kiri dan akan dialirkan
ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Setelah darah dimanfaatkan oleh masing-masing organ, darah akan kembali ke jantung di bagian serambi kanan atau arteri dexter, lalu menuju ke bilik kanan atau ventricle dexter. Di antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat 3 kutub. Selanjutnya, darah yang sudah sampai di bilik kanan akan dialirkan menuju pulmo melalui arteri pulmonalis. Darah yang telah dibersihkan oleh pulmo, kemudian karbon dioksida dibuang melalui udara atau melalui mulut. Lalu hidung menghirup oksigen untuk dimasukkan kembali ke pulmo ataupun paru-paru. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang enzim di pencernaan. Yang pertama tuh ada enzim petialin yang berada di air ludah, dan fungsi enzim petialin ini mengubah amilo menjadi glukosa. Lalu enzim yang kedua yaitu enzim amilase yang terdapat di mulut dan pankreas. Fungsinya adalah mengubah amilo menjadi maltosa. Lalu enzim yang ketiga tuh ada enzim maltase yang berada di usus 12 jari, dan fungsinya sendiri adalah memecah molekul maltosa menjadi molekul glukosa. Lalu yang keempat ada enzim pepsin yang biasa berada di lambung, yang fungsinya adalah memecahkan molekul protein menjadi pepton. Lalu ada yang kelima tuh ada enzim tripsin. Enzim tripsin ini berfungsi memecahkan molekul pepton menjadi asam amino. Lalu yang keenam ada asam klorida atau HCl yang bisa disebut dengan asam lambung, dan fungsinya untuk membunuh mikroorganisme tertentu yang masuk bersama-sama dengan makanan. Lalu yang ketujuh ada cairan empedu atau kantong empedu yang berfungsi untuk memecah molekul ternak menjadi butiran-butiran yang halus sehingga membentuk emulsi. Lalu yang terakhir ada enzim lipase yang fungsinya adalah memecahkan molekul lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan. Sistem pernapasan yang pertama kali itu dari nares ataupun hidung. Setelah dari nares, maka akan masuk ke trakea. Trakea ini bentuknya seperti selang AC yang tersusun dari tulang rawan. Setelah dari trakea, maka akan dibawa ke bronkus. Bronkus itu bercabang, yang fungsinya adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bronkus ini terbagi dua, yang pertama bronkus sinister dan bronkus dexter. Setelah dari bronkus, maka udara akan dibawa ke pulmo ataupun paru-paru. Nah, pulmo ini terbagi menjadi dua bagian, yang pertama pulmo sinister dan pulmo dexter. Pulmo sinister terbagi lagi menjadi dua, yaitu menjadi lobus superius dan lobus inferius. Sedangkan pulmo dexter terbagi menjadi tiga lobus. Yang pertama lobus superius, yang kedua lobus medianus, dan yang ketiga lobus inferius. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem digestoria pada kapra SP. Pertama, makanan akan masuk ke mulut atau cavum oris. Nah, di cavum oris ini terdapat 3 jenis dendis atau gigi. Yang pertama ada gigi seri atau incisivus yang berfungsi menjepit makanan berupa hijauan. Lalu yang kedua ada gigi geraham atau molare yang memiliki bentuk datar dan lebar. Lalu yang ketiga ada rahang yang dapat bergerak ke samping untuk mengunyah makanan. Lalu setelah makanan masuk ke mulut, maka akan ke paring. Paring ini merupakan pangkal dari tenggorokan. Lalu setelah dari paring, makanan akan masuk ke esofagus. Setelah dari esofagus, maka akan masuk ke ventriculus. Nah, di ventriculus ini terdiri dari RROA, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ini rumen. Nah, di dalam rumen terdapat bakteri-bakteri, yaitu bakteri selulotik, hemiselulotik, amilolitik, proteolitik, ureolitik, dan metagenik, yang fungsinya adalah tempat penyimpanan sementara makanan dan sebagai menguraikan makanan, karena di rumen ini terdapat mikroba, bakteri maupun fungi. Lalu setelah rumen ada retikulum. Nah, retikulum ini tempat mencampur makanan hingga membentuk gumpalan-gumpalan seperti bola atau bolus. Nah, jika belum halus, maka akan dikembalikan ke mulut untuk dimamah biakan.
Setelah retikulum ada omasum. Omasum berbentuk buku-buku yang berfungsi membantu penghalusan makanan secara kimiawi. Setelah omasum ada abomasum. Abomasum yaitu perut masam yang mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida. Setelah dari RRO, maka akan masuk ke intestinum tenue. Nah, di intestinum tenue ini terbagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum yang fungsinya adalah sebagai penyerapan nutrisi pada makanan. Setelah dari intestinum tenue, maka makanan akan masuk ke intestinum crassum. Nah, di intestinum crassum ini juga terbagi 3, yaitu cecum, colon, dan rectum yang fungsinya adalah sebagai pembusukan. Setelah dari intestinum crassum, maka makanan akan dikeluarkan melalui anus. Di sini saya akan menjelaskan tentang bakteri dan protozoa pada rumen. Yang pertama itu ada bakteri selulotik. Salah satunya yaitu Bacteroides succinogenes yang berperan menghasilkan enzim selulosa untuk menghidrolisis selulosa. Lalu yang kedua ada bakteri hemiselulotik yang salah satunya adalah Bacteroides ruminicola yang berperan mencerna hemiselulosa. Lalu yang ketiga ada bakteri proteolitik, salah satunya yaitu Bacteroides amylophilus yang berperan mendegradasi protein menjadi NH3. Lalu yang keempat ada bakteri ureolitik, salah satunya yaitu Succini vibrio yang perannya menghidrolisis urea menjadi NH3. Lalu yang terakhir ada bakteri metanogenik, salah satunya adalah ruminantium yang perannya menggunakan hidrogen untuk membentuk metan. Lalu protozoa pada rumen, yang pertama itu ada famili Isochidae dengan genus yang terbagi menjadi 2, yaitu Isotricha dan Desitricha. Lalu yang kedua ada famili Ophiurochilidae dengan genus Anthenidium, Diplonidium, Epidinium, dan Ophrysocholex.